Pernah nggak? Selama setahun terakhir, apakah Anda merasa ada perubahan yang terjadi pada orang yang Anda sayangi? Kematian orang tua dianggap tiba-tiba. Tubuh sebenarnya sering memberi kode sebelumnya, bahkan setahun atau berbulan-bulan sebelumnya. Sayangnya, tanda-tanda ini sering terlewat karena pada awalnya tampak tidak penting. Baru setelah semuanya terjadi, kita menyadari bahwa sinyal itu sudah ada sejak lama. Namun, itu lebih penting saat sudah terlambat untuk bersiap atau memanfaatkan kesempatan terakhir. Di video ini, kita akan membahas 5 tanda penting yang muncul sekitar setahun sebelum kematian seseorang yang lebih tua. Beberapa di antaranya mungkin pernah Anda lihat sebelumnya, tetapi Anda mungkin menganggapnya sebagai bagian dari proses penuaan yang normal. Yang lain menunjukkan penurunan kondisi tubuh secara bertahap, meskipun terlihat kecil. Dengan mengetahui tanda-tanda ini lebih awal, Anda dapat memberikan perawatan yang lebih baik, menghabiskan waktu yang lebih baik bersama mereka, dan yang paling penting, memastikan mereka hidup dengan nyaman, bermartabat, dan damai di akhir hayat mereka. Tetap ada sampai akhir ya, karena 5 tanda ini dapat membantu Anda menjadi lebih siap secara emosional dan praktis. Kamu tidak akan kaget jika Anda tahu apa yang sedang terjadi dan bisa memanfaatkan waktu yang tersisa bersama mereka. Kami siap untuk memulai. Nomor 1, penurunan berat badan yang signifikan adalah salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang mungkin memasuki tahun terakhir hidupnya. Pada awalnya terlihat normal, celana menjadi lebih longgar, ikat pinggang harus dikencangkan, atau rasa lapar mulai berkurang. Banyak keluarga menganggap ini normal sebagai akibat dari bertambahnya usia. Namun, kehilangan berat badan tanpa alasan yang jelas dapat menjadi indikasi bahwa tubuh Anda mulai melemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah tubuh tidak menyerap nutrisi dengan baik lagi, membuat otot menjadi lebih lemah, sistem pencernaan menjadi lebih lamban, dan tingkat energi turun. Meskipun hilangnya otot dapat terjadi karena penuaan, penurunan otot yang cepat merupakan indikasi adanya masalah yang lebih serius. Selain itu, sejumlah besar orang tua mulai kehilangan selera makan mereka. Mereka lebih sering melewatkan makanan atau porsinya lebih kecil, dan makanan tidak terasa seenak dulu. Ini bukan hanya masalah selera. Tubuhnya sudah menunjukkan bahwa dia tidak lapar. Selain itu, penyakit seperti kanker, gagal jantung, atau penyakit ginjal dapat mempercepat penurunan berat badan. Semua ini dapat berkembang jauh sebelum timbulnya gejala lain. Kesehatan mental seperti depresi atau demensia bahkan dapat menyebabkan seseorang makan lebih sedikit, menyebabkan tubuh menjadi lebih lemah. Banyak keluarga mencoba mengatasi masalah ini dengan memaksa anggota keluarga mereka untuk makan lebih banyak atau mengonsumsi suplemen gizi. Namun, jika berat badan Anda tetap turun meskipun Anda melakukan banyak upaya, itu mungkin karena pola makan Anda. Sebaliknya, tubuh Anda sedang mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Mungkin tidak berguna untuk memaksakan diri untuk makan banyak saat ini. Memastikan mereka merasa nyaman, memberi mereka makanan yang mudah dimakan, dan tetap terhidrasi adalah hal yang lebih penting. Jangan abaikan jika kamu mulai melihat orang tersayang kehilangan berat badan secara drastis, merasa lebih lemah, atau mengalami kesulitan beraktivitas. Perubahan fisik bukan satu-satunya aspeknya. Ada juga pesan dari tubuh kita yang memberitahu kita. Memahami ini sejak dini dapat membantu kita mempersiapkan diri dengan lebih baik, memberikan kejelasan, kasih sayang, dan kesempatan untuk membuat setiap saat yang tersisa lebih bermakna. Rasa lelah yang luar biasa adalah salah satu perubahan paling mencolok yang terjadi menjelang akhir hayat. Meskipun sudah banyak beristirahat, saya benar-benar kehabisan energi. Ini bukan hanya kelelahan biasa. Tugas-tugas sederhana yang dulu terasa ringan, seperti bangun dari tempat tidur, berjalan ke dapur, atau bahkan berbicara, tiba-tiba terasa berat banget. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat organ tubuh melambat, energi yang ada dialokasikan untuk aktivitas yang paling penting. Jantung tidak memompah darah dengan cukup, sirkulasi melemah, dan otot kekurangan oksigen. Akibatnya, tubuh menjadi lebih mudah lelah dan lebih sulit untuk tetap aktif. Proses metabolisme juga mulai menurun. Energi sekarang lebih banyak disimpan untuk kebutuhan vital daripada sebelumnya, ketika tubuh dapat menghasilkan dan menggunakannya dengan efisien. Untuk alasan ini, individu yang mengalami penurunan kesehatan biasanya tidur lebih lama, membutuhkan lebih banyak tidur siang, dan sering merasa lelah setelah beraktivitas sedikit. Mereka kadang-kadang tampak baik-baik saja, tetapi kemudian mereka tiba-tiba lemas. Dampak psikologisnya adalah yang paling menantang. Banyak orang tua yang pernah mandiri menjadi frustrasi atau malu karena tidak dapat melakukan hal-hal yang mereka anggap mudah. Mereka menarik diri, menghindari percakapan, atau berhenti melakukan hobi karena tubuh mereka tidak dapat melakukannya lagi. Itu bukan karena mereka tidak mau.
Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa lebih terisolasi dan kurang bersemangat. Sebagai keluarga, kita mungkin tergoda untuk mendorong mereka untuk tetap aktif. Namun, memaksakan aktivitas hanya akan membuat mereka lebih lelah. Yang lebih penting adalah memahami batasan mereka, memberi mereka waktu untuk bersantai, dan membuat lingkungan yang nyaman untuk tinggal di hari-hari yang tersisa. Jika orang yang Anda sayangi mengalami kelelahan yang tidak kunjung membaik meskipun mereka telah mendapatkan cukup istirahat, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh mereka sedang memasuki fase transisi yang signifikan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan mereka, berbicara dengan tulus kepada satu sama lain, dan memastikan mereka merasa didukung dan dicintai. Perubahan dalam cara seseorang berpikir, berbicara, dan berinteraksi adalah salah satu tanda yang sering muncul saat seseorang memasuki tahap akhir hidup. Mereka mungkin dulu sangat cerdas dan semangat, tetapi sekarang mereka sering lupa hal-hal kecil, kesulitan mendengarkan, atau tampak bingung meskipun berada di tempat yang sudah sangat akrab. Selain itu, mereka mungkin mengulangi hal yang sama berulang kali, lupa nama orang terdekat, atau kehilangan pengetahuan tentang waktu. Perubahan ini lebih dari sekedar lupa. Untuk berfungsi dengan baik, otak membutuhkan aliran oksigen dan nutrisi yang cukup. Namun, ketika sirkulasi darah melemah, pasokan oksigen ke otak juga berkurang, yang mengganggu pemahaman dan daya ingat. Mereka kadang-kadang tampak sadar dan jernih, tetapi kemudian mereka menjadi bingung atau linglung, seperti lampu yang berkedip sebelum padam. Selain itu, sejumlah besar orang tua mulai menjauh dari lingkungan sosial. Mereka mungkin menjadi lebih pendiam, enggan berbicara, atau lebih suka duduk sendiri. Bukan karena mereka kehilangan kepekaan sosial, tetapi karena otak mereka memproses interaksi sosial dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Mereka merasa keramaian membosankan, percakapan menjadi sulit diikuti, dan akhirnya memilih untuk menyendiri. Selain itu, mood sering berubah. Orang-orang tertentu mudah marah atau cemas, sementara yang lain tampak tenang dan tidak peduli dengan hal-hal yang mereka sukai sebelumnya. Ini lebih dari sekadar perubahan kepribadian. Ini adalah tentang bagaimana otak mereka menyesuaikan diri dengan tubuh mereka yang mulai lemah. Tahap ini mungkin sulit bagi keluarga. Sepertinya kita akan kehilangan mereka secara bertahap, bahkan sebelum waktunya. Namun, perlu diingat bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk memilih atau mengontrol ini. Kita lebih baik menyesuaikan diri dengan kondisi mereka daripada mencoba membawa mereka kembali ke percakapan. Bisa menjadi jauh lebih signifikan jika Anda berbicara dengan mereka dengan lembut, membuat mereka merasa nyaman dan tetap berada di dekat mereka. Jangan anggap remeh jika Anda mulai melihat orang tersayang sering lupa, bingung, atau menarik diri. Ini dapat membantu pikiran dan tubuh mereka mempersiapkan diri untuk transformasi yang lebih besar. Yang terbaik adalah bersabar, menikmati waktu yang singkat bersama, dan menciptakan suasana yang tenang dan penuh kasih. Karena perasaan cinta dan kehangatan tetap dapat dirasakan meskipun kata-kata secara bertahap hilang. Keempat, infeksi sering dan penyembuhan lambat. Tubuh semakin lemah, dan sistem kekebalan juga. Orang yang kita sayangi mungkin dulu jarang sakit, tetapi sekarang tampaknya mereka mudah tertular flu, batuk, atau bahkan infeksi ringan. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa penyakit yang dahulunya dapat sembuh dalam beberapa hari, sekarang memerlukan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Luka atau memar yang biasanya hilang dengan cepat sekarang bertahan lebih lama atau sulit sembuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertahan dan memperbaiki diri seperti sebelumnya. Infeksi berulang adalah salah satu gejala yang paling umum. Infeksi seperti pneumonia, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, hingga infeksi mulut mungkin lebih umum. Keluarga kadang-kadang menganggap ini adalah penyakit biasa. Tapi infeksi berulang atau butuh waktu lama untuk pulih bisa menandakan bahwa tubuh mulai kehilangan kemampuan melawan penyakit. Antibiotik yang biasanya bekerja dengan cepat mungkin tidak seefektif sebelumnya. Mereka mungkin memerlukan dosis yang lebih besar atau waktu pemulihan yang lebih lama. Ini disebabkan oleh penurunan sirkulasi darah yang menghalangi tubuh untuk menyerap obat dan bereaksi terhadap pengobatan. Luka yang sulit sembuh juga harus diperhatikan. Jika luka, memar atau goresan tidak kunjung sembuh, itu mungkin karena aliran darah ke kulit dan jaringan sudah buruk. Ini juga dapat meningkatkan risiko luka tekan, terutama pada orang tua yang sulit bergerak. Luka tekan yang tidak diobati dapat menyebabkan infeksi yang lebih parah. Infeksi pada orang tua tidak selalu menunjukkan tanda-tanda seperti demam tinggi yang sering diabaikan. Sebaliknya, mereka mungkin tampak lebih lelah dari biasanya, kurang cerdas, atau tidak lapar sama sekali. Perubahan perilaku mungkin merupakan tanda awal infeksi. Misalnya, mereka tampak lesu atau bingung secara tiba-tiba sepanjang hari. Keluarga mungkin frustrasi ketika orang tersayang sering jatuh sakit. Sangat wajar untuk terus memberikan perawatan dan berharap kondisi mereka akan membaik.
Tapi pada titik tertentu, fokus harus beralih dari berusaha menyembuhkan menjadi memastikan mereka merasa nyaman, menjaga mereka tetap terhidrasi, merawat kulit mereka agar tetap bersih, dan mengurangi stres pada tubuh mungkin lebih penting daripada memberikan obat terus-menerus yang hanya akan memperpanjang penderitaan mereka. Jika orang yang Anda sayangi mulai sakit lebih sering atau luka mereka sulit sembuh, itu adalah tanda bahwa tubuh mereka sedang mengalami perubahan yang signifikan. Kita bisa membantu mereka, membuat mereka nyaman, dan menghargai waktu yang masih bisa kita habiskan bersama mereka. Perubahan dalam cara pernafasan dan sirkulasi adalah salah satu tanda yang paling jelas bahwa tubuh sedang mendekati tahap akhir. Mungkin Anda mulai menyadari bahwa orang yang Anda cintai mengambil napas lebih lambat, lebih dangkal, atau bahkan kadang-kadang menghentikan napasnya untuk waktu yang lama. Mereka mungkin memiliki pernapasan yang tidak teratur, kadang-kadang cepat, lalu tiba-tiba melambat. Beberapa orang mengalami pola pernafasan yang disebut Cheney-Stokes, yang terdiri dari napas cepat dan dalam yang diselingi dengan jeda yang lama. Pada awalnya, perubahan ini mungkin tidak jelas. Selain itu, sirkulasi darah menjadi lebih buruk. Saat Anda menyentuh mereka, Anda mungkin merasakan sensasi dingin pada kaki, tangan, atau bahkan ujung hidung dan telinga mereka. Mereka mungkin memiliki kulit yang pucat, kebiruan, atau berbintik-bintik, terutama di area di sekitar jari-jari mereka. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tubuh mulai memfokuskan aliran darah ke organ-organ penting saat aliran darah ke seluruh tubuh berkurang. Ini menunjukkan bahwa jantung tidak memompah darah dengan begitu kuat lagi. Bahkan saat duduk atau berbicara, sebagian orang mengalami sesak napas. Anda mungkin melihat mereka bernapas melalui mulut lebih sering atau menarik napas dalam saat mereka berbicara. Ada kemungkinan bahwa paru-paru mereka semakin lemah jika mereka kesulitan berjalan, bahkan jika sebelumnya mereka dapat berjalan dengan mudah. Dalam beberapa situasi, pernapasan dapat menjadi lebih sulit karena penumpukan cairan di paru-paru. Ini dapat menyebabkan batuk terus-menerus, suara mengi, atau rasa sesak di dada. Banyak orang pikir itu hanya gejala pilek. Namun, ini bisa menjadi tanda bahwa paru-paru seseorang semakin tua. Mereka mungkin lebih suka tidur dengan posisi lebih tegak, bantal ekstra, atau bahkan duduk di kursi yang nyaman daripada berbaring rata. Keluarga mungkin takut melihat perubahan ini. Nilai pertama mungkin ingin membantu mereka bernapas lebih dalam atau panik karena takut sesuatu yang serius sedang terjadi. Namun, sebagian besar waktu, ini hanyalah cara tubuh melambat secara alami. Meskipun tidak selalu ada cara untuk menghentikan proses ini, ada cara untuk membuatnya lebih nyaman. Beberapa tindakan yang dapat diambil: menjaga suhu ruangan tetap sejuk untuk mencegah pengap, membantu pernapasan dengan menggunakan pelembab udara, agar tenggorokan tetap lembab, berikan tegukan air kecil. Dokter mungkin menyarankan obat atau terapi oksigen untuk meringankan ketidaknyamanan jika perlu. Jika Anda mulai melihat tanda-tanda ini, seperti perubahan dalam cara Anda bernapas, dingin di tangan dan kaki, atau kulit menjadi kebiruan, itu berarti tubuh Anda sedang menghemat energi. Saat ini adalah saatnya untuk memberikan kenyamanan daripada mengintervensi. Hadir di belakang mereka sangat penting untuk menciptakan ketenangan dan ketenangan. Pada akhirnya, yang paling penting bagi mereka bukanlah perawatan medis yang akan memperpanjang penderitaan mereka, tetapi keyakinan bahwa mereka tidak sendirian. Saat video ini berakhir, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita bicarakan. Penurunan berat badan yang signifikan, kelelahan yang ekstrem, penurunan kognitif dan penarikan diri, infeksi yang sering dan penyembuhan yang lambat, dan perubahan yang signifikan dalam pernapasan dan sirkulasi. Kelima tanda ini sering muncul menjelang akhir kehidupan. Mereka mungkin tidak muncul secara bersamaan, dan gejala awal mungkin tidak jelas, tetapi tanda-tanda ini menunjukkan bahwa tubuh sedang mempersiapkan transisi akhirnya. Perubahan ini mungkin sulit diterima oleh banyak keluarga. Mereka mungkin ingin melawan proses ini dengan mendorong mereka untuk makan lebih banyak, bergerak lebih banyak, atau berusaha untuk menghindari kelelahan. Namun, kadang-kadang yang terbaik adalah mendengarkan tubuh kita. Kita bisa berkonsentrasi pada kenyamanan, ketenangan, dan makna di hari-hari terakhir mereka daripada berusaha mengubah sesuatu yang tak terhindarkan. Memahami tanda-tanda ini bukan tentang ketakutan akan kematian. Itu tentang persiapan untuk memberikan perawatan yang lebih baik, membuat keputusan penting lebih awal, dan memastikan orang yang kita sayangi menghabiskan waktu terakhir mereka dalam cinta dan martabat. Saat tanda-tanda muncul, saatnya untuk hadir, menghargai momen, berbagi cerita, dan memberitahu mereka bahwa mereka dihargai. Tarik napas dalam-dalam dan ingat bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini jika Anda melihat tanda-tanda ini pada seseorang yang dekat dengan Anda. Meskipun sulit, memahami apa yang diharapkan dapat membantu Anda menemukan kekuatan, kesabaran, dan kedamaian. Banyak keluarga telah mengalami hal yang sama. Kami berharap dapat mendengar dari Anda.
Tinggalkan komentar di bawah ini dan beritahu kami apa yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda ingin menerapkannya dalam hidup Anda. Kami sangat termotivasi untuk membaca komentar Anda. Silakan suka, berlangganan, dan bagikan video ini jika Anda menikmatinya. Dengan dukungan Anda, kami dapat terus membuat konten berkualitas tinggi yang menginspirasi dan berinformasi untuk Anda. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda dan kami berharap dapat bertemu dengan Anda di video berikutnya.